Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 Min 2 Sumeneb. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian semua dapat memahami apa saja yang termasuk unsur-unsur intrinsik cerita. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis 5 unsur intrinsik. Di antaranya ada tema, tokoh, latar, alur, amanah, termasuk sudut pandang dari sebuah cerita. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung terdapat dalam cerita tersebut. Apa saja? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang mendasari seluruh isi cerita. Tema berfungsi sebagai fondasi awal sebelum penulis mengembangkan cerita lebih lanjut. Tema dalam unsur intrinsik cerpen berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Contohnya, ada tema persahabatan, ada tema perjuangan hidup, percintaan, atau pengkhianatan. Yang kedua, unsur intrinsik kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau karakter yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh itu adalah seorang yang diceritakan dalam sebuah cerita, bisa berupa manusia, hewan, atau objek rekaan. Sedangkan penokohan adalah karakterisasi atau sikap atau karakter sebuah tokoh. Itu cara penulis menggambarkan watak atau sifat dari tokoh tersebut. Ada tokoh yang wataknya protagonis, antagonis, tritagonis. Tokoh yang wataknya protagonis adalah tokoh utama yang biasanya berwatak baik. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang menentang tokoh utama, seringkali berwatak jahat atau pemicu konflik. Sedangkan tritagonis adalah tokoh penengah atau pembantu. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar memberikan kejelasan mengenai dimensi, tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar yaitu ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Latar tempat yaitu di mana tempat itu terjadi dalam sebuah cerita, atau lokasi fisik terjadinya cerita. Misal, tempatnya bisa di sekolah, di rumah, di hutan, atau rumah orang tua. Sedangkan latar waktu yaitu kapan waktu peristiwa terjadi dalam sebuah cerita tersebut. Misalnya bisa waktunya pagi hari, malam hari, atau bisa siang hari, atau bisa bulan yang lalu, atau tahun 1945, atau bisa masa depan. Sedangkan latar suasana yaitu keadaan psikologis atau emosi di sekitar tokoh. Misal bisa ceritanya menegangkan, menyedihkan, atau sunyi. Kemudian yang keempat adalah alur atau plot. Alur adalah jalinan peristiwa yang membentuk jalannya cerita dari awal hingga akhir. Secara umum, alur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju atau progresif, ada alur mundur atau regresif atau flashback, atau ada alur campuran. Nanti kita bahas satu persatu mengenai alur tersebut. Pertama kita bahas alur maju. Alur maju adalah jalinan peristiwa yang bergerak secara runtut dan lurus ke depan. Bisa mulai dari masa lalu ke masa kini, atau bisa masa kini ke masa depan. Cerita disajikan secara kronologis tanpa ada lompatan waktu ke masa lalu. Contoh, misalnya cerita tentang seorang anak yang mulai masuk SD, lalu beranjak ke SMP, ke SMA, kuliah, hingga akhirnya ia sukses bekerja sampai hari ini. Artinya alur maju itu bergerak ceritanya dari bisa masa lalu ke sekarang, atau bisa sekarang ke masa depan secara runtut. Selanjutnya, alur mundur atau flashback. Alur mundur atau flashback. Alur mundur adalah alur yang menceritakan peristiwa dari sekarang kembali ke masa lalu.
Cerita seringkali dimulai dari konflik puncak atau akhir cerita masa kini, kemudian narator mengajak pembaca melihat kembali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hal itu terjadi di masa lalu. Contohnya, cerita dimulai dengan adegan seorang pria yang terbangun di rumah sakit dengan kaki yang diamputasi. Kemudian menceritakan secara mundur ke belakang, menceritakan bagaimana ia bisa mengalami kecelakaan tragis beberapa bulan sebelumnya. Kemudian alur campuran atau alur maju dan mundur merupakan kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Cerita biasanya dimulai dari masa kini, tiba-tiba melompat ke masa lalu untuk menjelaskan latar belakang suatu kejadian, kemudian lalu kembali lagi ke masa kini untuk melanjutkan cerita ke masa depan. Itu merupakan alur campuran. Contohnya, cerita tentang seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan hari ini. Kemudian di tengah penyelidikan, ia teringat masa kecilnya bersama korban. Tina menceritakan masa lalu. Setelah ingatan itu selesai, kemudian cerita itu kembali menggunakan petunjuk tersebut untuk menangkap pelaku pada hari ini. Artinya ini merupakan alur campuran. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, itu penulis terlibat langsung dalam cerita, biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga, penulis berada di luar cerita dan bertindak sebagai narator menggunakan kata ganti dia, mereka, atau menyebutkan nama tokoh langsung. Kemudian unsur intrinsik yang kelima yaitu amanat. Amanat adalah unsur intrinsik cerpen berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat ini bisa tersampaikan secara tersurat atau ditulis secara langsung atau tersirat. Pembaca harus menyimpulkan sendiri setelah membaca. Artinya amanat ini tentang pesan apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Demikianlah anak-anakku semua pembahasan tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Selamat belajar, terima kasih. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.